Selamat sore, Bu Dekan. Selamat sore, Bu Selamat Dekan. sore. Ya, saya minta maaf sebelumnya ya. Ini saya tidak bisa ngasih virtual background-nya. Nggak Virtual apa-apa, Bu. background-nya ini kan ada tulisannya PP Sulantari, RC of Surabaya. PP Sulantari itu pas presiden Sulantari ini dari Rotary Club ini. Karena setiap malam kita ada acara ini, jadi sama cucu saya udah dipasangkan background-nya. Aku bingung mengganti background-nya ini tadi. Tidak apa-apa, Bu Dekan. Aku mencet salah. Yang jelas ini bukan partai politik loh ya. Oh iya, boleh. Ya, ini Iya, adalah Bu Dekan. pengabdian kepada kemanusiaan, pengabdian tanpa henti. Jadi mungkin pernah dengar Rotary Club ya. Mungkin kalian juga pernah dengar Lions Club, ini Rotary Club ini ya. Rotary Club itu pengabdian tanpa batas itu. Ya, saya tidak ikut politik, saya ikut yang pengabdian masyarakat aja. Di sana sebenarnya ada Rotaract. Rotaract itu kayak anak-anaknya Rotary gitulah. Tapi pembinaannya sama Rotarinya. Jadi kegiatannya ya pengabdian masyarakat. Kalau kita kemana gitu kan, atau mungkin ada banjir, ada ya seperti kemarin itu di NTT itu, nah, itu ya kegiatan begitulah. Yang jelas ini SK3 enggak boleh ya pakai virtual background parpol apapun ya. Tidak, Bu Dekan. Iya, siap, Bu Dekan. Sudah Siap. dengar belum? Kalian udah dengar pesan dari Kaprodi Asket bahwa mahasiswa tidak diperkenankan pakai virtual background. Karena kalian ternyata di antara kalian ada yang masih virtual background-nya parpol ternyata. Dan lucunya dosennya nggak tahu kalau itu virtual background-nya gambarnya parpol lah kan. Ya, udahlah kita lurus-lurus saja ya. Siap, Iya, Bu Bu Dekan. Dekan. Siap. Yang normal-normal saja. Lain kalau besok kamu sudah jadi dokter itu urusannya masing-masing. Jadi karena masih mahasiswa, masih sekolah, ya ikuti aturan yang ada, ya kan? Berapa orang ini? Udah kumpul berapa orang? Masih 29. 29, Bu Dekan. 29. Iya, Bu Dekan. Kemarin tuh yang UKM PPD itu ada berapa yang ikut mestinya? Nah, maksudnya yang ikut ujian UKM PPD itu ada berapa ya? Waktu yang lalu itu saya nggak ikut itu lah. Pas waktu itu saya nggak ikut. Satu, Bu Dekan. Satu. Nah, ini nanti kemarin ada Yudhishim BN. Saya nggak tahu juga ya ada yang Nasrani atau enggak. Ada kayaknya ya. Artinya ada. Jadi maaf lupa lagi. Greg itu semester berapa Greg? 3, 4. 4, Bu Dekan. Nah, 4 ya. Kalau Dedi juga, Dedi berapa? Iya, Bu Dekan. Sama, semester 4, Bu Dekan. Ya, semester 4 ya. Semester yang naik ke semester 2-nya adik-adik gimana, Dek? Ikut-ikut enggak? Ikut kegiatan gini enggak? Ya? Ini ada Shalom semester 2. Dekan. Semester 2. Iya. Ya, diajak aja ya, diajak aja. Kita sesama domba-domba. Siap, Bu Dekan. Semua kita ajak, Bu Dekan. Domba-domba. Ayo. Halo, selamat malam, Bu Dekan. Selamat malam, halo dokter Selamat malam, ganteng. Dokter Rona. Selamat malam, Dokter Ron. Selamat malam, Dokter Rona dapat nomor mahasiswa. tahu nggak? Kemarin yang angkatan itu angkatan 19, 20 ya. Kalau dokter BD1 itu dosen terfavorit pendidikan SK. Kalau dokter Rona itu dokter terganteng.
Ya, Tuhan. puji Tuhan, gitu kan Ronald? Ya, Budekan. Sudah semakin kuyus ya, jadi cocok ya. Banget. Kita nunggu siapa? Permisi, mohon izin Bu Dekan. Ini sudah jam 6. Belum untuk dimulai Bu Dekan? Ya, boleh. Pak Pendeta sudah datang? Sudah Bu Dekan. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore, Bu Dekan. Oh, selamat Halo, sore. selamat sore. Pak Pendeta. Waduh, luar Selamat biasa. sore semua. Terima kasih meluangkan waktu melayani kita. Terima kasih. Ya. Dek, silakan Dek. Shalom. Halo. Selamat malam yang terhormat Bu Dekan, Dr. Sulandari, spesialis DATKL. Yang saya hormati, Pendeta Dr. Suhadi Wijaya, Magister Teologi, selaku pembicara ibadah persekutuan doa pada malam hari ini. Yang saya hormati dokter-dokter yang sudah berkenan hadir, serta kakak-kakak sekalian dan teman-teman yang saya kasihi. Selamat datang di ibadah persekutuan doa SK3 pada malam hari ini. Puji Tuhan, kita mulai berkumpul dan dipertemukan kembali di ibadah persekutuan doa SK3 dengan keadaan sehat meskipun daring via Zoom. Tapi kita harus tetap bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Yemima, selaku MC pada ibadah persekutuan doa malam hari ini. Baik, sebelum memulai, diharapkan semua dapat memposisikan diri dengan nyaman, serta mute mikrofon untuk kelancaran acara. Dan jika berkenan, bisa on kamera, dan boleh menggunakan virtual background yang ada di chat Zoom selama ibadah berlangsung. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah dan memuji nama Tuhan. Biarlah lewat persekutuan doa pada malam hari ini, kita semua dapat merasakan hadirat Tuhan. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan rundown acara terlebih dahulu. Yang pertama, pembuka dan lagu pembuka. Yang kedua, doa pembuka. Yang ketiga, pujian. Yang keempat, sesi pembicara. Kelima, persembahan. Keenam, doa persembahan dan doa penutup oleh pembicara. Ketujuh, lagu penutup. Kedelapan, games. Dan kesembilan, penutupan. Baik, saya mengajak semuanya, mari kita naikkan sebuah pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Sebelum kita masuk dalam doa untuk membuka ibadah pada malam hari ini. Kepada tim IT, saya persilahkan.
Baik, kepada Saudari Salmita, bisa dipersilakan untuk membuka ibadah ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kasih dan penyertaan Tuhan yang begitu sempurna buat setiap kami Bapa, sehingga kami boleh Tuhan berkumpul di Zoom ini. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau sebentar kami boleh beribadah, kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan biarlah Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami ini Tuhan bisa jadi dupa yang harum di hadapannya Tuhan, dan kiranya Tuhan lewat pujian ini hatimu disenangkan Bapa. Tuhan, kami percaya bahwa hadiratnya Tuhan nggak terbatas oleh media yang kami gunakan. Kami percaya bahwa hadirat yang luar biasa akan turun dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami Tuhan hari ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biar Engkau semua Tuhan campur tangan dalam ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan doa kami yang jauh dari kata sempurna, biar segala pujian dan hormat dan kemuliaan hanya untuk satu nama, yaitu nama Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Saudari Shalomita yang sudah memimpin doa pembuka. Selanjutnya, mari kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan lagu Kecaplah dan Lihatlah. Mari kita naikkan dengan sukacita dan dengan segenap hati. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Masuklah dalam rencananya, berjalanlah dalam kehendaknya, kesetiaannya mengikutimu selamanya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Oh, selamanya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita persiapkan hati kita dan pikiran kita untuk diisi dengan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita naikkan sebuah pujian dengan lagu Engkaulah Setia. Tiada yang dapat bisa
Kini kau pegang hidupku dan kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya engkau setia. Kini kau pegang hidupku dan kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya engkau setia. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Suhadi Wijaya, Magister Teologi, atau yang biasa dipanggil dengan Om Abi. Selamat malam, Om. Selamat malam. Baik, saya persilakan untuk Om Abi bisa untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Iya, baik. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan pada malam hari ini. Saya bisa menyampaikan firman Tuhan dalam persekutuan doa ini. Satu kehormatan buat saya. Nah, sesuai dengan tema yang diberikan, yaitu tentang lahir kembali. Ya, dan kita akan membaca Alkitab kita dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-8. Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-8. Saya bacakan, demikian firman Tuhan. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Ada satu pertanyaan menarik dari bacaan kita pada malam hari ini,
yaitu apakah saudara ingin masuk surga? Saya yakin jawaban kita semua adalah ya, pastilah saya ingin masuk surga. Nah, beberapa ayat ini memberitahukan kepada kita, kalau kita ingin masuk surga, maka kita harus mengalami dua macam kelahiran. Ya, yang pertama adalah kelahiran secara jasmani, yang kedua kelahiran secara rohani. Nah, hal yang kedua inilah yang akan kita pelajari malam hari ini, karena kita semua sudah dilahirkan secara jasmani, ya. Nah, kita harus mengalami kelahiran secara rohani. Kita harus dilahirkan kembali supaya bisa masuk surga. Karena itu dalam ayat yang kelima dikatakan, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Tanpa kelahiran kembali, seseorang tidak akan pernah bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena itu dalam ayat yang ke-7, Yesus berkata demikian, janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Pengalaman dilahirkan kembali itu adalah pengalaman yang harus dialami oleh setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Mengapa kita harus dilahirkan kembali? Saudara-saudara, maka ada dua alasan sebenarnya, ya. Yang pertama adalah karena sesungguhnya setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia itu mereka mati secara rohani. Mereka mati secara rohani seperti dikatakan di dalam Efesus pasal 2 ayat yang pertama, Paulus pernah berkata kepada jemaat di Efesus, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Maka Paulus berkata bahwa kita harus dihidupkan kembali, supaya kerohanian kita yang dulu mati, itu dihidupkan melalui proses kelahiran kembali. Sebenarnya Allah menciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa itu dengan free will, ya, dengan kehendak bebas. Sehingga manusia punya keputusan-keputusan, pilihan-pilihan, tapi rupanya manusia telah menyalahgunakan kehendak bebas yang diberikan oleh Allah kepada mereka, sehingga mereka kemudian jatuh dalam dosa. Mereka memakan buah yang dilarang, yaitu buah pengetahuan yang jahat dan yang baik dan jahat di tengah-tengah taman itu, sehingga mereka jatuh dalam dosa. Nah, dalam Kejadian 2 ayat 16-17, Allah telah mengingatkan manusia, pada waktu kamu memakannya, kamu akan mati. Tapi ternyata dalam Kejadian pasal 3, ketika manusia makan buah terlarang itu, mereka tidak mati, bukan? Memang secara jasmani mereka tidak mati, tapi secara rohani mereka mati. Itulah yang namanya kematian secara rohani. Mereka mengalami putus hubungan dengan Tuhan. Paulus mempunyai satu istilah, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Ya, yang dikatakan pula oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal yang kelima, bahwa karena dosa satu orang itu, maka semua orang mengalami akibatnya. Oleh karena itu pula, maka Alkitab berkata, itulah yang namanya dosa turunan. Ya, ada banyak keyakinan yang lain yang menyalahartikan, menyalahpahami pemahaman kita. Dosa turunan, katanya orang tua kita, ayah kita, ibu kita yang berdosa diturunkan ke anak kita. Bukan sama sekali, tiap orang bertanggung jawab kepada Tuhan untuk dosanya, untuk hidupnya. Tapi dosa turunan itu adalah akibat dosa satu orang, Adam dan Hawa, kemudian dilemparkan, diusir dari Taman Eden, kemudian mereka menanggung kesusahan dalam banyak hal. Itulah yang dinamakan dengan dosa turunan. Nah, Daud sendiri berkata dalam Mazmur 51 ayat yang ke-7, ya, Daud berkata, dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung oleh ibuku. Jadi sejak dalam rahim pun manusia sudah ada di dalam kondisi berdosa. Karena itu ketika manusia hidup di dalam dunia ini tanpa pembenaran oleh pengorbanan Kristus di atas kayu salib, maka Roma 3 ayat 10 berkata, tidak ada seorang pun yang benar, semua orang berdosa di hadapan Tuhan.
Jadi memang Adam dan Hawa itu secara jasmani mereka masih hidup, tapi secara rohani mereka mati. Mereka tidak bisa lagi bersekutu dengan Allah. Tidak bisa bersekutu dengan Allah, malah sebaliknya mereka berseteru dengan Allah. Padahal upah dosa itu adalah maut, ya, kematian, neraka yang kekal selama-lamanya. Karena itu manusia rohaninya yang sudah mati itu harus dihidupkan kembali supaya dia mengalami kelahiran kembali. Yang kedua, alasan mengapa kita harus dilahirkan kembali adalah karena manusia pada dasarnya setelah jatuh dalam dosa itu memang tidak memiliki sifat-sifat rohani. Dalam ayat yang ke-6 dikatakan dalam ayat ini, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh itu adalah roh. Ya, jadi ketika kita belum lahir baru, kita masih hidup dalam tabiat dosa. Karena sebagai keturunan orang-orang yang telah jatuh dalam dosa, maka kodrat manusia kita itu adalah hidup dalam dosa. Saudara-saudara, tahukah saudara kejahatan yang dilakukan oleh manusia itu pada dasarnya bukan karena kesenjangan sosial, bukan karena kurang pendidikan, bukan karena tidak ngerti etika, bukan karena faktor ekonomi, ya, bukan karena beberapa orang gagal untuk beradaptasi lingkungan yang buruk, sama sekali bukan. Sebab firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa semua itu disebabkan karena memang sejak semula hati manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu, hati manusia begitu busuk, saudara-saudara. Itulah kodrat manusia, sifat dasar manusia. Dan mereka tidak tahu tentang nilai-nilai rohani dalam hidup mereka. Yang menguasai hati dan hidup manusia adalah tabiat, kecenderungan untuk berbuat dosa. Saudara-saudara, itu natur manusia setelah manusia jatuh dalam dosa. Karena itu dalam Yeremia 13 ayat 23 dikatakan, dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya? Atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik? Hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat. Jadi orang Ethiopia kita tahu mereka dengan kulit gelap tidak mungkin bisa mengganti kulitnya. Atau macan tutul dengan corak kulit yang tutul-tutul begitu tidak bisa mengganti belang-belangnya. Itulah manusia sebenarnya. Dikatakan perumpamaan seperti itu oleh Tuhan. Saudara-saudara, tidak bisa ditutupi dengan pakaian. Karena itu Tuhan Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka mengenakan jubah yang panjang-panjang supaya kelihatan suci. Saudara-saudara, itu tidak mengubah apapun. Kodrat manusia yang berdosa itu, mereka tetap hidup dalam dosa. Kecenderungan mereka melakukan sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Rasul Paulus sendiri, dia bersaksi bahwa dia adalah seorang yang sangat giat dalam agama, tapi ternyata dia terpenjara dalam dosa. Dia ingin berbuat apa yang baik, tetapi yang jahat yang dilakukan. Berbuat apa yang kudus, keinginannya, tapi ternyata dia melakukan dosa. Saudara-saudara, jadi satu-satunya cara supaya kita memiliki natur rohani, sehingga dimampukan melakukan apa yang baik di hadapan Allah adalah kita harus dilahirkan kembali. Saudara, kelahiran kembali itu membuat kita memiliki sifat yang baru. Natur rohani kita itu dihidupkan dan dipulihkan, ya, dihidupkan kembali. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa makna kelahiran baru? Saudara-saudara, kalau kita belajar tentang makna kelahiran baru, kita harus hati-hati. Ada beberapa hal yang disalahpahami, konsep yang keliru tentang kelahiran kembali ini, saudara-saudara. Ya, apakah itu kelahiran kembali itu sebenarnya bukan perubahan secara intelektual? Kita harus hati-hati, beberapa orang berpikir, oh karena orang itu punya gelar yang tinggi, pendidikan tinggi, dia pasti sudah dilahirkan kembali. Gelar tinggi, pendidikan tinggi dalam sekolah tinggi, teologi, sekolah Alkitab, pasti dia sudah dilahirkan kembali. Belum tentu, saudara-saudara, ya. Ada orang yang pandai mengutip ayat firman Tuhan, pernah belajar di STT, ya. STT itu sekolah tinggi teologi. Belum tentu dia sudah dilahirkan kembali. Beberapa puluh tahun yang lalu di Rusia itu pernah ada mahasiswa STT, sekolah tinggi teologi.
Nah, dia tidak tuntas kuliah di situ karena ada revolusi yang terjadi pada waktu itu. Dia keluar dan kemudian dia mencari pekerjaan lain. Nah, kemudian bertahun-tahun kemudian setelah Lenin, pemimpin komunis di Rusia itu mati, digantikan oleh penerusnya. Siapakah penerusnya? Ternyata penerusnya bernama Yosef ini, saudara-saudara. Dan dia menjadi komunis, ya. Dia pernah belajar di STT, Yosef Stalin namanya. Padahal dia pernah menjadi belajar untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Itu sekitar tahun 1922. Dia diangkat menjadi sekjen Partai Komunis di Rusia. Dan sangat ironis sekali bahwa kemudian dia bertanggung jawab atas pembantaian ratusan ribu orang Kristen pada tahun-tahun itu di Rusia. Bayangkan, saudara. Dia pernah menjadi mahasiswa STT. Jadi, saudara-saudara, perubahan intelektual itu tidak menjamin sama sekali bahwa orang itu akan mengalami kelahiran kembali. Ya, ini kesalahpahaman, ya. Salah memaknai arti kelahiran baru. Yang kedua, kelahiran baru itu bukan usaha untuk memperbaiki diri, saudara-saudara. Ya, sebab kalau memperbaiki diri itu dari dalam, kita harus dari luar. Kita harus tahu kelahiran baru itu adalah dari dalam yang muncul keluar. Saudara-saudara, mungkin orang mencoba untuk punya hidup lebih baik, lebih sopan, lebih beretika, dan lain sebagainya, itu baik, saudara. Tapi itu adalah dari luar yang ingin kita praktekkan. Nah, saudara-saudara, jadi bukan usaha untuk memperbaiki diri, itu konsep tentang kelahiran kembali. Yang ketiga, kelahiran kembali itu bukan hidup membuka lembaran baru. Ya, ada yang berkata, saya tahun-tahun lalu memang banyak berbuat dosa, tapi mulai tahun ini saya mau membuka lembaran baru. Saya mau meninggalkan semua kebiasaan berdosa saya di masa lalu. Saya mau hidup benar mulai tahun ini. Saudara, komitmen ini memang baik, saudara, ya. Memulai lembaran baru dalam hidup kita. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan lembaran-lembaran yang lama? Saudara-saudara, apakah lembaran-lembaran yang lama yang penuh dengan dosa itu dibiarkan begitu saja? Sebab dalam konsep kelahiran kembali, dilahirkan kembali, kita itu bukan hanya diperbaharui rohani kita, dihidupkan kembali manusia rohani kita, tapi lembaran-lembaran yang penuh dengan dosa di masa lalu itu diampuni oleh darah Yesus. Kalau hanya sekedar komitmen itu tidak mengubah apapun. Yang keempat, itu bukan tentang taat aturan agamawi, saudara-saudara. Kita tahu dalam Kisah Rasul pasal 10 ada orang bernama Cornelius, sangat baik, sangat suka beramal. Tapi kemudian Tuhan menyuruh Petrus datang ke rumah Cornelius supaya mendengar berita Injil, supaya diselamatkan. Ya, saudara, ketaatan agamawi, banyak beramal dan sebagainya, sama sekali tidak menyelamatkan. Kalau orang itu belum berjumpa secara konkret untuk menerima Yesus dalam hati dan hidupnya. Yang kelima, konsep yang keliru tentang kelahiran kembali adalah itu bukan tentang menjadi anggota gereja. Karena saya ke gereja bawa Alkitab, maka saya pasti selamat. Saudara-saudara, belum tentu. Apakah seorang ibu yang melahirkan anak bayinya di dalam garasi, kemudian anaknya bayinya jadi mobil? Kan enggak, saudara-saudara. Jadi orang Kristen yang dulu lahir dalam keluarga Kristen, enggak langsung lahir baru, saudara-saudara. Itu perlu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita punya kartu anggota gereja tertentu, itu tidak menjadi jaminan bahwa kita sudah dilahirkan kembali. Dan konsep yang keliru tentang kelahiran kembali adalah bahwa dilahirkan kembali itu bukan sama dengan baptisan air, saudara-saudara. Orang yang lahir baru itu pasti dibaptis, tapi orang yang dibaptis itu belum tentu dia mengalami kelahiran baru. Ya, Markus 16 ayat 16 berkata, siapa yang percaya dan dibaptis. Jadi kalau orang Kristen itu memang sungguh-sungguh bertobat, itu pasti memberi diri dibaptis. Saudara, tapi kadang-kadang baptisan air itu karena dorongan orang tua, karena ikut teman-teman, belum tentu loh, saudara, orang itu mengalami kelahiran baru. Ya, nah saudara-saudara, kalau begitu, apa arti kelahiran kembali itu, lahir baru itu? Saya temukan definisinya adalah kelahiran baru adalah pembaharuan,
yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hati orang percaya. Saudara-saudara, itulah definisi kelahiran baru, pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hati orang percaya. Kalau begitu, apakah kelahiran baru itu? Itu adalah pembaharuan batin atau rohani seorang manusia, saudara-saudara. Itu pembaharuan batin, pembaharuan rohani, bukan karena rambutnya berubah, dulu panjang, sekarang pendek, ya. Dulu pakaiannya acak-acakan, sekarang rapi, saudara-saudara. Operasi plastik, ya, hidungnya dulu pesek, kemudian dibuat mancung, matanya sipit jadi lebar, bukan sama sekali, saudara. Tapi perubahan itu ada dalam hati yang terdalam. Itu adalah inner man-nya, manusia yang ada di dalam diri ini, saudara-saudara. Dan itu dikerjakan dari atas, dari Allah, untuk menjamah kita yang di bawah. Saudara-saudara, itu bukan usaha manusia, tapi karena kita buka hati untuk firman Allah dan Roh Kudus menjamah kita, membuat kemudian hati kita ini diperbaharui. Saudara, dan ini yang terjadi, kehidupan kerohanian kita ini kemudian diperbaharui. Saudara-saudara, saya mau saksikan, saya lahir baru tahun 1984. Tahun itu saya SMA kelas 2, ya. Saya adalah seorang remaja pemuda yang belum lahir baru, dan seperti kebanyakan remaja pemuda lainnya, kadang-kadang hidup saya itu tidak terkontrol dengan baik, saudara-saudara. Nah, saya sudah Kristen sejak sekolah minggu, saya pemain musik di gereja, saudara. Tapi hari itu ketika pada pertengahan tahun 84 itu ada KKR di gereja, kebaktian kebangunan rohani, saya ikut. Pendeta yang khotbah luar biasa, urapan Roh Kudus, kuasa Tuhan begitu hebat. Ya, kuasa hadirat Tuhan menjamah semua orang, saya pun dijamah. Dan malam itu saya merasakan sebuah kelahiran kembali terjadi dalam hidup saya. Saudara-saudara, nah, apa yang terjadi, yang saya rasakan? Perbedaan apa yang saya alami? Saudara-saudara, perlu diketahui bahwa hari-hari di rumah saya itu, pada waktu itu ayah saya itu kadang-kadang suka mengkoleksi kalender-kalender artis, ya, artis-artis miskin yang nggak bisa beli baju, sehingga hanya pakai bikini-bikini itu, saudara-saudara. Dan saya biasa-biasa saja untuk melihat semuanya itu. Tidak ada perasaan bersalah ketika saya melihat kalender itu, saudara. Tapi malam itu setelah saya dijamah Tuhan lahir baru, saya pulang, dan kemudian ketika saya melihat kalender itu ada perasaan bersalah yang luar biasa dalam hati saya. Saya merasa najis, saya merasa kotor, saya minta ampun kepada Tuhan. Saudara-saudara, dan malam itu saya berdoa, Tuhan, tolong jamah hati ayah saya supaya mau untuk menyingkirkan semua kalender ini. Besok paginya setelah saya makan pagi, saya kemudian bicara sama ayah saya, puji Tuhan, ayah saya mengizinkan. Semua saya ringkes, saudara-saudara. Saya gulung, kemudian kami bakar. Itu ternyata adalah sebuah proses atau akibat kelahiran baru, ya, yang terjadi di dalam hati ini. Itu pembaharuan hati nurani, seperti yang dikatakan dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat 13-14. Ketika darah Yesus menjamah kita, kita dilahirkan kembali, hati nurani kita diperbaharui. Saudara-saudara, itu pembaharuan batin, ya, itulah kelahiran baru sebenarnya. Nah, apakah kelahiran baru yang kedua? Itu adalah menjadi ciptaan baru di hadapan Tuhan. Saudara, Paulus katakan 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Menjadi ciptaan baru, ya, hidupnya menjadi baru, kesaksian hidupnya menjadi baru, karakternya diperbaharui. Saudara-saudara, sekitar tahun 70-80-an di Amerika Serikat itu ada seorang penyanyi Kristen yang bernama Stuart Hamblen, ya. Penyanyi Kristen ini suaranya begitu bagus luar biasa, tapi karakternya buruk. Sering berkelahi, ya, keluar masuk penjara, minum minuman keras. Nah, satu kali dia punya istri yang cinta Tuhan, takut Tuhan. Nah, didengar di lapangan, di kota itu ada seorang hamba Tuhan bernama Billy Graham akan KKR. Kemudian
Nyonya Stuart ini berkata kepada suaminya, tolong antar saya ikut KKR di lapangan itu. Nah, kemudian Stuart Hemblem ini berkata, oke, saya antar, tapi saya tidak ikut masuk ke dalamnya. Saya tidak mau ikut-ikutan seperti itu. Oke, silahkan. Akhirnya mereka berangkat, saudara-saudara, naik mobil, dan kemudian mobil diparkir di luar stadion. Kemudian istrinya masuk ke dalam stadion yang ada pagar kelilingnya itu untuk ikut KKR itu. Ternyata saudara, di luar pagar itu, di luar stadion itu, panitia sudah menyiapkan speaker-speaker di sana-sini supaya khotbah Billy Graham didengar oleh semua orang. Nah, sementara dia di dalam mobil menunggu istrinya ikut kebaktian di dalam, saudara, dia mendengar khotbah Billy Graham. Billy Graham yang diurapi oleh Tuhan dengan luar biasa, membuat hatinya Stuart Hemblem ini tersentuh. Sepanjang khotbah itu dia menangis terus. Dan akhirnya ketika kebaktian selesai, maka istrinya kembali ke mobil. Kemudian Stuart Hemblem ini berkata kepada istrinya, saya sudah terima Yesus hari ini. Dan saya merasa hidup saya sudah diubahkan oleh Tuhan. Saya mendengar khotbahnya Pastor Billy Graham dari speaker yang ada di tempat ini. Saudara-saudara, kemudian dia berubah. Dia tidak pernah berkelahi lagi. Dia menjadi seorang yang melayani Tuhan. Dia pelayanan di radio, nyanyi di radio, ya, dia ke penjara-penjara, bukan untuk dipenjara lagi, tapi untuk menginjil kepada teman-temannya yang pernah dipenjara, saudara-saudara, supaya mereka terima Yesus. Dan dialah yang kemudian menciptakan sebuah lagu, Tak Tersembunyi Kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Itu lagu karangan Stuart Hemblem. Karena dia mengalami perubahan yang luar biasa. Itu menjadi ciptaan baru, saudara-saudara. Itulah arti kelahiran baru yang dimaksud oleh firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, satu hal yang harus kita renungkan, apakah kita sudah dilahirkan kembali atau belum. Saya berdoa supaya setiap kita sungguh-sungguh, saudara-saudara, mengalami perjumpaan pribadi itu dengan Tuhan. Kalau mungkin saudara merasa, kok saya sepertinya belum mengalami ya, maka tiba waktunya saudara untuk datang kepada Tuhan, saudara mengundang Yesus untuk masuk dalam hati dan hidupmu. Saya tahu saudara Kristen, tapi belum tentu orang Kristen sungguh-sungguh mengalami kelahiran baru yang sejati dalam hidupnya. Saudara-saudara, kita bukan hanya belajar, mengerti tentang konsep kelahiran baru, doa saya adalah saudara semua bisa mengalami pengalaman dilahirkan kembali oleh air dan roh, oleh firman dan roh kudus. Dan itu membuat kita tidak akan pernah sama lagi. Punya kehidupan yang berbeda dengan dunia ini. Saudaraku, inilah firman yang saya sampaikan kepada saudara, kiranya ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Mari kita tundukkan kepala, saudara-saudara, dan kita akan masuk dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman yang telah kami dengar, kami renungkan. Kiranya Engkau memeteraikan setiap perkataan firman ini dalam hati kami, Tuhan, supaya tidak ada seorang pun di antara kami yang mendengar berita firman ini belum dilahirkan kembali. Kami dilahirkan kembali, kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Kami mengalami Tuhan Yesus mendiami kehidupan kami setiap hari karena kami sudah dilahirkan kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati kami semua, supaya dimanapun kami berada, kami menampilkan kehidupan Kristus yang nyata di tengah-tengah lingkungan kami. Meteraikan firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami dengan kasih karunia-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Waktu saya kembalikan. Terima kasih kepada Om Mobi yang telah menyampaikan firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Tuhan memberkati dan Tuhan memakai Om Mobi lebih dahsyat lagi. Baik, setelah ini ada sesi untuk memberikan persembahan. Apabila saudara berkenan, dipersilakan untuk memberi persembahan melalui QR Code atau nomor rekening yang akan ditampilkan. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan.
kasih kepada saudara-saudari sekalian yang telah memberikan persembahan. Tuhan memberkati dan Tuhan memberikan berkat yang berlipat kali ganda. Kepada Pendeta Suhadi, saya persilakan untuk memimpin doa persembahan dan doa penutup. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kehadiran Tuhan dalam ibadah persekutuan doa pada malam hari ini. Dimanapun kami berada, Engkau Allah yang maha hadir, Engkau ada bersama dengan kami. Pada waktu kami dengan segenap hati memuji menyembah Tuhan, dengan membuka hati akan firman Tuhan, Engkau menjamah kami dan memberkati kami, Tuhan. Terima kasih untuk persembahan yang kami persembahkan. Kiranya itu semua boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap tangan yang dipakai Tuhan untuk memberkati, untuk menyalurkan berkat Tuhan ini, dikembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur segera mengakhiri ibadah kami malam hari ini. Dan saudara-saudara, sekarang terimalah rahmat anugerah berkat dari Allah Bapa kita di surga, kasih karunia Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, serta persekutuan dalam kuasa Roh Kudus. Kiranya karunia Allah ini turun atas kehidupan kita semua, malam ini sampai selama-lamanya. Kami bersyukur berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Suhadi yang telah memimpin doa persembahan dan doa penutup. Baik, sebelum kita menutup ibadah persekutuan doa malam hari ini, mari kita angkat pujian bagi Tuhan dengan lagu Besar Anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu,
kasih buat kasih-Mu yang luar biasa. Anugerah-Mu cukup bagi setiap kami. Setiap hari rahmat-Mu baru. Perjalanan hidup kami Kau berkati dengan anugerah dan anugerah yang melimpah. Kami mau memuji, kami mau membesarkan Engkau Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar Baik, sebelum mengakhiri ibadah persekutuan doa malam hari ini, kita ada sesi foto bersama terlebih dahulu. Bagi yang belum menyalakan videonya, dipersilakan untuk on kamera ya. Ada tim IT, saya persilakan. Baik, saya beri aba-aba ya. Untuk yang off cam bisa di-on-kan dulu kameranya. Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, sudah. Baik, terima kasih. Untuk acara selanjutnya, kita akan ada games. Dipersilakan untuk Bu Dekan, para dokter sekalian, jika ingin meninggalkan Zoom, diperbolehkan. Namun jika ingin mengikuti gamenya, juga dipersilakan. Ya, terima kasih. Sebelumnya adik-adik mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada kita ini. Kebetulan pas ada Dr. Ronald, ada saya mungkin yang terkait dengan pembelajaran atau barangkali mungkin tentang ada usul untuk kegiatan SK3 ini. Ada enggak sebelum ke game? Sebelum saya memang kebetulan ada acara juga dari Rotary Club itu. Untuk acara SK3 apakah ada ide lagi untuk membuat acara atau mungkin supaya lebih supaya lebih ada interaksi selain dalam game ya, mungkin perlu nggak kalian ini belajar juga, yuk kita belajar membaca firman dengan baik. Nah, kita undang paling tidak kita jadi ngerti, oh baca firman yang bagus seperti ini, atau mungkin pemazmur gitu ya. Nah, mungkin perlu yang seperti itu supaya tidak supaya ada variasinya gitu lah. Maksud saya supaya ada variasinya dan setiap kita kemudian menjadi tertarik apalagi ya yang mau disajikan oleh ketua Greg dan panitia. Kalau ada silahkan diusulkan ya, mungkin ke pembina bisa, okay? Nanti kita carikan mungkin yang bisa memberikan pencerahan tentang itu. Apa sih yang di gereja itu? Jadi mungkin suatu saat kita kalau sudah offline, kemudian adik-adik juga tugas di gereja, gitu kan? Entah di gereja Protestan, entah di gereja Katolik. Nah, kemudian kita dapat karena sudah pernah kita dapat bekal waktu di SK3, jadi kita agak lebih pede gitu ya, mungkin melayani di gereja offline nanti. Itu usul saya. Kalau diizinkan, kalau berkenan kalian, monggo kita kemas seperti itu sehingga kita tidak hanya mendengarkan firman secara pasif saja, tapi ada juga hal lain yang mungkin bisa lebih lagi sangat kalian perlukan ya, terkait untuk monggo untuk kesiapan rohani. Kalau jasmani pasti kalian sudah tahu ya tentang 4 sehat 5 sempurna, jemur-jemur, olahraga dan seterusnya.
bagaimana kita istilahnya jadi hidup rohani dan spiritual kita, ya. Mungkin ini kalau perlu hal-hal seperti itu nanti bisa diusulkan, ya. Terima kasih. Sebelumnya saya minta maaf, undur diri dulu. Silakan bergame Ria. Bukan, terima kasih. Bu Dekan, terima kasih. Terima kasih Bu Dekan. Selamat malam. Terima kasih semua. Selamat malam. Bina, Greg, dan panitia. Yesus memberkati. Ya. Baik, kepada Dedi dan Keisha, selaku MC Games, saya persilahkan. Wah, terima kasih nih dari MC kita, Yumima. Nih aku panggil dulu nih temanku. Kezia mana nih Kezia? Kezia. Kezia. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Jadi kita malam ini mau seru-seruan ya Kezia. Bener banget, Dad. Habis kita dengerin materi tadi, kita juga harus refresh nih tentang kesehatan kita juga ya. Kesehatan refreshing ya Kezia. Bener gak sih? Kes, kira-kira kalau kita main game sih ada hadiahnya nggak ya, Kes ya? Kamu mau minta hadiah apa sih, Dad? Apa yang nggak buat kamu? Kalau misalnya minta hadiahnya 50 juta bisa nggak, Kes? Boleh banget. Kita kan SK3 ini bisa lah diatur. Cincai masalah dia. Bisa lah ya. Hadiahnya kali ini 50 juta tapi dipotong pajak jadi 50.000 rupiah. Oke, buat semuanya, Kes, kasih tahu, Kes, gimana cara mainnya, Kes? Oke, jadi untuk dokter dan teman-teman, yang pertama bisa langsung aja ke buka browser dan ketik kahoot.it atau kahoot.it. Browser ini bisa melalui Chrome, Firefox, Opera, atau Safari, atau terserah. Kemudian bisa masukkan pin gamenya yang sesuai yang ada di layar, 5111626. Kemudian bisa masukkan nickname-nya nih. Nickname-nya kalau bisa nama aslinya ya supaya mempermudah untuk pengklaiman dari hadiahnya nanti. Siapa tahu kan menang nih. Nah, bener banget. Nanti hadiahnya kan bisa buat bayar-bayar sesuatu ya, Kes, harusnya. Bener banget. Kemudian nanti sistem permainannya akan muncul pertanyaannya pada layar. Kemudian layarnya di-share screen-kan ini. Dan nanti untuk menjawabnya bisa memencet gambar-gambar yang ada di smartphone sesuai dengan jawaban yang dipilih. Dan jawaban yang benar akan diberikan poin, sedangkan jawaban yang salah tidak akan mendapatkan skor. Nanti di akhir kuis akan didapatkan 3 pemenang, dan yang tertinggi juara 1 itu akan mendapatkan hadiah berupa apa, Dedi? Berupa uang sejumlah 50 juta dipotong pajak jadi 50.000. Asik. Kan nominalnya itu kan nggak penting ya, Kes ya. Yang penting kalau udah menang pasti berarti ini anak Tuhan banget nggak sih? Bener ya, banget. Dan ini ada offer nih, Dedi. Kalau misalkan nih teman-temannya sekarang hari ini hadir di PD hari ini, kalau sampai nanti kita ada yang UP, khususnya yang datang hari ini nih, bakal dapat diskon 50% nih kalau yang menang. Waduh. Kalau bisa sih jangan sampai UP sih, Kes. Waduh, bener banget nih, Dedi. Yuk teman-teman semuanya, baik teman-teman maupun dokter, apabila berkenan boleh dong kita main bareng-bareng. Enaknya kita tunggu sampai jam berapa nih, Kes? Kita tunggu sampai 2 menit lagi itu kali ya, biar jam 7 pas. Boleh sih. Yuk teman-teman yuk. Kalau kita udah pingin mulai ya bisa aja sih kita mulai, Kes. Ya, teman-teman yuk. Ya kan kalau makin dikit yang main, hadiahnya misal kita bisa menang kan lumayan kan buat MC bener kan. Banget, peluangnya lebih besar ya. Iya, bener banget. Yuk yang belum main boleh banget nih langsung join. Siapa tahu kan menang. Bener banget. Nih dari nama-namanya kok lucu-lucu ya guys. Coba lihat. Ada Mama Thomas. Aduh. Ada anak Tuhan. Nih, Dad.
Ini orangnya pasti suka main nih. Lagi investasi nih. Iya, nih, salam profit loh. Salam Keren profit banget nih. loh, salam profit. Padahal hari ini grafiknya lagi turun ya, Det ya. Kok kamu tahu, guys? Waduh, aku kan selalu up to date dong. Oh iya juga ya. Bisa dong berarti uangnya ini nanti dimasukin ke invest dong kalau bisa menang. Waduh, bisa banget. Ada Ini. Yasoka Hicks nih, Det. Waduh, waduh. Padahal aku nggak ikut main, ada nama aku di sana loh. Kok Berarti bisa? ntar kalau menang ke kamu ya, Det, hadiahnya. Iya dong, nama aku dipakai loh. Boleh. Ini udah Oke, 25 Det, kayaknya kita nih. mulai aja kali ya. Boleh Biar nggak sih. semakin lama. Oke, kita langsung main aja. Let's go. Pertanyaan pertama apa nih, Det, kira-kira? Apa ya? Kita lihat langsung aja. 1. Pada usia berapa Tuhan Yesus mulai melayani? Usia berapa ya? Jawabannya bisa dilihat di smartphone-nya masing-masing ya. Waduh. Kok kayaknya itu ya banyak yang dikit golput banget nggak ya. sih? Kayaknya banyak yang Iya. golput, kayaknya belum siap kayaknya. Masih pemanasan, Det. Nggak Masih apa-apa. pemanasan, masih Kita pemanasan. lanjut aja ya. Kita lanjut aja. Yuk kita lanjut aja coba. Siapa nih yang bener nih? Oh, dari Yudamologi. Ini siapa nih? Ya kita lanjut dulu aja kali ya. Yuk, true or false? Tuhan Yesus menubuatkan tentang kematiannya sebanyak 4 kali. Sebanyak 4 kali, bener Kamu nggak apa ya? nih, Det? True atau false? Kayaknya sih bener sih. Wah, salah kamu, Waduh. Det. Waduh, sorry Kurang rajin aku. baca firman kamu nih. Dulu kayaknya uang jajan sekolah mingguku aku buat beli permen deh. Wah. Wih, Yudamologi turun loh, Det. Iya loh. Misel nih. Naik lagi loh. Tom Bedu ini juga nggak mau kalah sih Tom Bedu ini. Kita lanjut dulu kali. Oke, lanjut yuk. Pertanyaan ketiga. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, terjadi kegelapan menyelimuti daerah itu. Berapa lama kegelapan itu terjadi? Ayo berapa ayo? Berapa ya? Paling 2,5 jam cukup sih. Kalau nggak 2 jam aja deh. Wih, 3 jam deh jawabannya, Det. Kok lama juga ya ternyata ya? Padahal kita ini baru Paskah loh, Det. Kamu udah lupa. Oh, jangan nyalain aku terus dong. Namanya juga manusia kan. Gudangnya kesalahan gitu ya, itu manusia manusia. bisa bersalah. Oke, Iya bener benar-benar. banget. Lanjut dulu aja deh biar nggak malu-maluin deh. Kuis keempat. Siapa nama saudara ibu Yesus yang mengandung Yohanes? Siapa ya? Kamu tahu nggak siapa yo? Aku sih udah tahu sih jawabannya sih. Aku tahu dong, tapi rahasia. Kalau aku kasih tahu kamu, ntar kamu tiru-tiru aku. Tuh, tahu nggak kamu udah jawabannya Tahu Elizabeth? dong, kayak namanya cutting kita yang ada di sini kan. Bener banget, bener banget. Binomo baru dapat streak 3 nih. Tom Bedu masih di atas. Iya, Tom Bedu masih memimpin loh. Ngambis ya. Iya loh. Kayaknya ini pada belajar semua kayaknya buat bisa menang. Jangan gitu sih, Det. Kita lanjut aja dulu. Ya. Kita lanjut dulu. Nomor 5, aku memerintahkan supaya kepala Yohanes Pembaptis dipenggal. Siapakah aku? Tahu sih aku ini. Kalau yang serem-serem gini aku tahu sih. Waduh, kamu sukanya horor-horor ya? Nah kan, bener kan? Banyak yang tahu kan? Luar biasa sih. Bener-bener ikut sekolah minggu semua nih. Wih, turun loh Tom Bedu. Tom Bedu langsung terjun bebas. Wih, Tom Bedu terjun bebas. Kayak grafiknya kripto. Terjun bebas. Terjun bebas. Bener banget, jadi bener banget. Bener banget nggak? Bener banget, bener. Yuk, kita lanjut dulu aja. Yuk. Kita lanjut dulu. Nomor 6. Dengan berapa keping perak Yudas menjual Tuhan Yesus? Berapa yo? Kalau zaman sekarang sih belum ada perak sih. Nggak tahu sih berapaan nih. 30 perak. Yang jawab benar cuma 8 loh. Iya, kok ada yang jawab ini banyak yang 300 10 ini deh. Salah baca kali ya. Iya, mungkin nolnya kebanyakan nolnya. Nolnya kebanyakan. Iya, bener banget. Lanjut dulu deh.
Tom Bedu naik lagi, Wah, luar biasa. mulai menyusul Kak Tom Mulai, Bedu ini. ambisnya udah mulai lagi. Ya, mulai habis lagi. Kita lanjut dulu Kita aja. next yuk. Pertanyaan nomor 7, apa arti baptisan menurut bahasa aslinya? Apa nih, Dad? Apa ya? Golput deh aku, golput. Ini pemilihan presiden belum mulai loh, Dad. Waduh, ternyata ditenggelamkan. Kok Waduh. banyak yang jawab dimandikan ya? Ada apa dengan dimandikan ini? Iya, ada apa ini dengan dimandikan? Jangan-jangan pada belum mandi nih, Dad. Wah, jangan-jangan sih. Jangan-jangan. Coba kita lihat sekarang siapa yang di atas nih. Waduh, Wih, tergeser loh semuanya. tergeser loh. Ini Dr. Ronald bukan? Bener kah Dr. Ronald kayak ini? Kayaknya Benar. gitu. Oh, Dr. Ronald ya. Aduh, Dr. Ronald ini juga mendalami firman-nya benar-benar loh, Dad. Kamu tuh jangan kalah. Iya, aku nggak mau kalah sih. Oh Wih. iya. Oh iya, Yuk, kita selamat lanjut. malam Dr. Peter. Terima kasih Dr. Peter. Tuhan memberkati. Malam, Terima kasih, Dr. Peter. Tuhan memberkati. Yuk, boleh dilanjut yuk. Pertanyaan nomor 8. Baik, selamat malam. Terima Kolam. kasih. Saya Baik, pamit dokter. ya, adik-adik. Terima kasih banyak, Dr. Peter. Ya, Terima nanti kasih banyak Dr. Tuhan Peter. memberkati, Ya. dokter. Ya, sama-sama. Malam, Dr. Ronald. Pamit dulu. Ya, Dok. Ya. Makasih, Dok. Boleh nih dilanjut lagi nih. Boleh nih, main kita lagi lanjut. nih. Sekarang siapa nih yang paling di atas? Wah, Kak Gre cantik. Waduh, Kak Gre cantik. Wah, Nggak mau luar kalah biasa. sekarang. Dia Dokter. answer striknya 7 loh, Dad. Luar biasa. Berarti dia ini. Iya. Udah kayaknya antara ini sangat mendalami atau ada orang dalam ini di sini. Wah, Saya gitu takutnya ya. ada orang dalam nih. Kok bisa Waduh. strict terus nih? Kamu nggak boleh berpikiran Oh negatif. iya, nggak gitu. boleh berpikiran negatif ya. Nggak boleh. Oh, iya. Ini kan Maaf, kita maaf. habis dicurai Roh Kudus, kita terus berpikiran yang positif, Deti. Oke. Kamu jangan ngajarinnya Maaf, jelek. maaf. Salah saya, ampun. Yuk kita next, Lanjut Dad. dulu. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kira-kira Ayatnya ayat apa berapa kira-kira? ini? Apakah akan terjadi strik ke-8? Gak ada yang tahu kan? Wih, jawabnya pada ini nih. Iya, setara jawabannya sama rata ya. sih, rata sih. Rata loh. Iya. Keren, Coba keren. kita lihat siapa yang di atas sekarang. Dan cantik Waduh. masih di atas di Dad. Masih Luar tetap di biasa. atas, walaupun kayaknya nggak nambah dari poinnya. Dr. Ronald juga nggak nambah, tapi ini dari bawah ada yang menyusul nih. Ada yang Makanya. mulai naik Ini nih. Tom Bedu udah nggak ambis lagi nih, Dad. Ya, kayaknya, Tom Dad. Bedu mulai tenggelam. Udah mulai tenggelam. Seperti pasar-pasar sekarang, kayaknya dia salah naruh investnya. Bener banget nih. Coba Yuk, kita next dulu. lanjut. Kita next dulu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat berapa, Dedi? Ya, betul. Saya kurang tahu. Kita lihat aja jawabannya yang benar ya. Matius 11 ayat Waduh. 28. Banyak loh yang tahu loh. Keren Luar semua biasa loh. ya, Dit ya. Aku Luar aja biasa. jujur nggak tahu. Yuk kita Kita next. lihat. Waduh, Dr. Ronald tergeser Dr. Ronald lagi. mulai Dr. tergeser Ronald. nih. Dr. Ronald mulai tergeser lagi nih. Aku Shalom naik kedua nih. Ya, kita lihat apakah Dr. Ronald bisa menyabet juara pertama nih habis gini nih. Yuk pertanyaan ke-11. Jika kita mengaku dosa, maka ia ada titik-titik sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Apa tuh? Apa tuh? Apa ya kira-kira ya? Setia Waduh. dan adil. Ada Kamu yang jadi orang kejebak udah setia nih. dan adil belum, Dad? Ya gimana ya? Ya gimana ya? Pinginnya sih udah, tapi games dulu aja kita lanjut. Oke, lanjut. gitu ya. Kira-kira siapa Lanjut. nih yang naik nih? Siapa yang naik nih? Bertahan loh, Dad. Luar biasa. Iya, bertahan lo tetap lo.
Ini soal terakhir sih kayaknya sih. Kita Iya, penentuan dulu. Kita kayaknya ini lihat soal coba. terakhir nih. Kita lihat ya siapa yang Penentuan dulu. bener banget. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti titik-titik yang mengaum-ngaum. Apa Apa nih, ya? Dad, yang mengaum-ngaum? Tuh gambarnya udah Kalau mengaum sih aku gambarnya sih. kalau aku taunya si Han Sojun ya, yang Aduh, aum-aum gitu. aduh. Itu udah gambarnya mengaum banget sih. Ternyata Makanya mengaum banget ya. oh mengaumnya Oh, sih. singa. Ah, Dad, ternyata singa. singa ternyata. Ya kita Kita lihat lihat, yuk. Dad, siapa pemenangnya, Dad. Kita lihat ya. Set. Juara Juara 3. 3 nih siapa nih? Wih, Wih, aku aku Shalom. Shalom juara 3 loh. Juara kedua Juara siapa? 2. Wih, Wih, Binomo naik loh, naik, Binomo wih. naik, Binomo naik, Binomo. wih. Juara Juara satunya siapa satunya nih. nih? Waduh, Wih, Grey cantik. Grey Luar biasa, cantik. luar biasa. Keren banget, keren banget. Ini mana nih? Kalau kita boleh tahu Kak Grey cantik ini yang mana ya Kak Grey ya? Boleh bersuara dikit dong. Kak Grey cantik. Siapakah dia? Ini kalau nggak ada yang ngaku masuk ke panitia loh. Oh ini udah masuk di Wih, spotlight loh. Ternyata Kak Pinpin. ternyata. Ternyata. Boleh Kak, boleh kasih pesan-kesannya dikit dong Kak. Gimana kok? Kok bisa menang sampai strict kayak gitu gimana Kak? Gimana Kak? Apa kemarin baru baca-baca gitu, Kak? Baca belajar Alkitab sehari semalam atau bertapa gitu, Kak? Trik and trip tipsnya nih, Kak. Tips and triknya jangan lupa ke gereja jadi. Waduh, berarti kita sering lupa ke gereja dong, Kes. Itu Dad, kamu tuh Dad yang jarang ke gereja. Aduh, enggak, Kes. Nah, aku mendengarkan, cuman kadang agak seliwer gitu mendengarkan. Bisikan setan di mana-mana ya, Dad ya. Iya, benar, bisikan setan di mana-mana. Makasih banget nih Kak Pinpin, nanti jangan lupa ya bilang ke panitia supaya bisa cair tuh tadi uangnya. Bener banget, Kak. Nanti bisa langsung menghubungi Lutfina untuk pengklaiman dari hadiahnya ya, Kak. Mantep banget. Tapi semuanya. kalau nggak mau hadiahnya, kita juga menerima kok, Kak, Ya hadiahnya. benar. MC-nya siap Dulu sih. Ya, Dad, ya? Setengah-setengah Kita bagi 25 dua ribu. ya, Dad, ya? 25 ribu, Bener banget, 25 ribu. Nggak apa kan Boleh ya? banget. Buat beli cilok masih bisa, Dad, oke? Bisa. Makasih banget Kak Pinpin, selamat Kak Pinpin yang udah menang. Selamat, Kak Pimpin. Buat peserta-peserta semuanya, dokter-dokter dan teman-teman, terima kasih karena sudah bermain antusiasnya. Jangan berkecil hati, semoga di lain kesempatan siapa tahu nih bisa menang gitu ya. Ya bener banget, dan jangan lupa buat join PDSK 3 berikutnya, karena nggak ada yang tahu, kali aja kita mau ngeluarin mobil Tesla kan buat hadiahnya kan. Bener banget. Ya kan? Atau tadi si Binomo mau keluarin saham nih, boleh juga nih, Dad. Bener banget, gak ada yang tahu kan, karena Bener SK3 banget. penuh dengan kejutan. Bener banget nih. Oke. Kalau gitu kita kembalikan ke MC lagi. Jemima. Halo. Makasih ya, Dedi, Keisha, Sanji kita keren-keren. Hadiahnya juga keren ya. Baik, untuk ibadah SK3 ini pada malam hari ini telah selesai. Saya serta seluruh panitia SK3 mengucapkan terima kasih kepada Bu Dekan, Pendeta Dr. Suhadi Wijaya, Magister Teologi, staf pembicara, dokter-dokter, serta kakak-kakak dan teman-teman sekalian yang menyempatkan waktunya untuk hadir di ibadah pesan doa SK3 pada malam hari ini. Pada Bu Dekan, dokter-dokter, Pendeta Suhadi, serta kakak-kakak dan teman-teman sekalian sudah bisa dipersilakan untuk meninggalkan Zoom. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus Terima memberkati. kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Ronald. Terima kasih, Dr. Dodi. Dr. Isma. Selamat malam. Terima kasih. Mana Dr. Ronald, Dr. Isma, semuanya. Tuhan memberkati. Udah pada live. Oke. Keren. Nah.